Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita akan melakukan acara pembinaan online. Itu acara Jismak yang ke-6. Dalam hal ini di breakout yang kalian sudah masuk ini, di room yang sudah kalian masuk ini, kalian akan melakukan pembinaan online yaitu di mata pelajaran PAI. Dalam hal ini PAI-nya level 4 atau untuk tingkatan SMP. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika proses pembinaan secara berlangsung, kami para panitia memohon kepada para peserta untuk tidak menyalakan mikrofon dan juga kamera ya, untuk demi proses berjalannya pembinaan ini secara lancar dan secara sukses. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Zainur Rozaki, ini dari pendamping PAI level 4 dan juga untuk pembina online PAI level 4 ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Fajar. Jadi untuk memulai pada pembinaan online kali ini, ayo bersama-sama membaca suratul Fatihah agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niyatin shalihah, Al-Fatihah. Oke, baik, terima kasih. Untuk pembinaan kali ini kami persilahkan kepada Al-Ustadz Fajar untuk menyampaikan. Kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maba'du, yang kami hormati pendamping pembinaan online Ustadz Zaki dan peserta Jismat Olimpiade Mapel PAI, belajar bersama terkait dengan persiapan keikutsertaan kita di Olimpiade Jismak ini. Eh, dari kemarin mungkin kita sudah mempelajari beberapa materi yang akan keluar besok saat Olimpiade PAI besok ya. Akan tapi pada pagi hari ini kita akan persiapan lebih matang lagi karena kita rasa sebentar lagi Olimpiadenya sudah mau kita laksanakan bersama-sama. Nanti bisa dicatat pembahasan ini, kemudian nanti kalau ada pertanyaan kami persilakan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan nomor satu. Yang pertama yakni Rizal adalah salah satu siswa SMP. Dia hendak mengeluarkan zakat pada tanggal 8 Ramadan. Jika Rizal zakat pada tanggal tersebut, maka tergolong waktu apa? Nah, kira-kira jawabannya apa di sini? Boleh dinyalakan, nggak apa-apa. Kita sambil bahas mic-nya boleh dinyalakan sambil komunikasi. Waktu mubah, Waktu apa kira-kira? mubah. Oke, benar sekali. Yang tepat ialah waktu mubah. Jawaban yang tepat ialah B. Nah ini, waktu mubah itu kapan? Yakni waktu mubah yaitu sejak awal hingga akhir Ramadan. Ya, sejak awal hingga akhir Ramadan. Artinya tidak boleh membayar zakat sebelum masuk di bulan Ramadan. Itu ya, itu waktu mubah. Kemudian waktu wajib, jawaban yang A, pada akhir Ramadan dan juga di awal bulan Syawal.
Dalam hal ini, kewajiban bayar zakat fitrah berlaku bagi orang yang mengalami hidup pada sebagian waktu Ramadan dan sebagian waktu Syawal, meskipun hanya sejenak. Itu waktu wajib mengeluarkan zakat. Kemudian, waktu sunnah ialah sebelum sholat id berlangsung. Jadi sebelum sholat id berlangsung, tanggal 1 Syawal tersebut, waktu itu waktu ini berlangsung sejak malam takbiran hingga pagi sebelum sholat Idul Fitri. Itu termasuk waktu sunnah. Kemudian ada waktu lagi yakni waktu makruh. Kapan waktu makruh itu? Waktu makruh setelah sholat Idul Fitri hingga tanggal 1 Syawal berakhir. Jadi tanggal 1 Syawal setelah sholat Idul Fitri kok mengeluarkan zakat berarti itu waktunya sudah masuk waktu makruh. Kemudian yang di waktu haram tidak diperbolehkan yakni setelah tanggal 1 Syawal berakhir. Jadi setelah maghrib tanggal 1 Syawal itu berakhir, maka itu sudah masuk waktu haram. Itu ya terkait dengan pembagian waktu pembagian waktu mengeluarkan zakat. Yang kedua, umam dalam perjalanan jauh, dia hendak melaksanakan sholat jamak takhir, qashar, maghrib dan isya pada waktu sholat isya. Bagaimana cara umum melaksanakan sholat tersebut? Nah, kira-kira jawaban yang benar yang mana? Boleh dinyalakan mic-nya? Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Nomor 2. Oke, jawaban yang tepat ialah melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat dan sholat isya 2 rakaat. Itu ya karena dikosor. Jadi kalau sholat isya bisa dikosor menjadi 2 rakaat, kemudian sholat maghrib tidak bisa dikosor karena dia hanya 3 rakaat. Itu ya. Selanjutnya nomor 3. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Yang pertama, Rama hidupnya berkecukupan. Yang kedua, Zaid orang yang tidak memiliki harta dan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nomor 3, Anas orang yang baru masuk Islam. Yang keempat, Munif memiliki pekerjaan dan harta yang banyak. Di antara pernyataan-pernyataan tersebut, yang berhak menerima zakat ditunjukkan oleh nomor berapa kira-kira? Silakan dijawab. C. Nomor berapa? C. 2 dan 3. Kita cek ya. Rama hidupnya berkecukupan. Dia berhak nggak menerima zakat? Enggak. Ya. Nomor 2. Zaid orang yang tidak memiliki harta dan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka Zaid berhak menerima zakat. Nomor 2. 4. Nomor 3. Anas orang yang baru masuk Islam. Apa namanya orang yang baru masuk Islam itu berarti? Mu? Mu'alaf ya. Itu nomor 3. Berarti nomor 3 dia berhak menerima zakat. Munif memiliki pekerjaan dan harta yang banyak. Tidak berhak. Jadi yang tepat ialah C. 2 dan 3. Selanjutnya. Nih, pembahasan tentang zakat. Hitung-hitungan zakat. Zakaria memiliki emas atau uang senilai 250 juta. Ya, bisa disiapkan nanti coret-coretannya sambil menghitung. Dia juga memiliki aset lancar perniagaan senilai 100 juta rupiah. Sehingga jika ditotal kekayaan harta eh, Zakaria, itu bukan Anas ya, tepat Zakaria, total kekayaan Zakaria berjumlah 350 juta. Artinya, hartanya Bapak Zakaria tersebut
telah mencapai nisab yakni 80 gram emas. Berapa zakat mal yang harus dibayarkan oleh Bapak Zakaria? Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Sambil menghitung, jadi total uang keseluruhan itu 350 juta. Berarti berapa zakat mal yang harus dikeluarkan oleh Bapak Zakaria? Silakan. Jawaban yang tepat yang mana kira-kira? Ada jawaban? Oke. A 8.750.000, B 8.500.000, C 6 juta, D 6.150.000. Berapa yang berhak dikeluarkan oleh Bapak Zakaria tersebut? Oke, langsung saja lihat ke jawabannya. Jawaban yang tepat ialah 8.750.000 rupiah. Kenapa kok jawaban yang tepat A? Karena jumlah harta atau emas yang dimiliki oleh Zakaria total keseluruhan adalah 350 juta. Karena jumlah tersebut itu sudah memenuhi nisabnya emas, yakni 85 gram. Apabila 1 gramnya itu kisaran 1.500.000, maka kalau dinisabkan di total 1.500.000 kali 85 sama dengan 127.500.000. Berarti kalau ada orang yang punya harta sekitar 127.500.000 rupiah, maka dia berhak mengeluarkan zakat mal. Maka dari jumlah 350 juta tersebut dikalikan 2,5% dari harta keseluruhan tersebut. Maka total dari 2,5%-nya 350 juta itu ialah 8.750.000 rupiah. Ini ya cara menghitung zakat mal. Oke, selanjutnya nomor 5. Aziz merupakan seorang peternak kambing. Dia memiliki kandang yang besar sehingga dalam waktu 1 tahun dia dapat merawat 122 ekor kambing. Berapa zakat yang dikeluarkan oleh Aziz? Kira-kira berapa jawabannya? Aziz punya kambing sejumlah 122 ekor. Kira-kira berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh Aziz? Berapa? Silakan dijawab. Mbak Nadifa, Mbak Kinar, monggo dijawab. Berapa kira-kira? Atau yang lainnya? Jawaban yang tepat ialah Dua dua, ekor kambing. ya, 2 ekor kambing. Ini silakan dilihat tabelnya. Syarat wajib zakat kambing yakni yang pertama diantaranya mencapai nisab atau batas minimal orang memiliki kambing yakni 40 ekor kambing. Syarat yang kedua diantaranya dia telah memelihara dalam waktu 1 tahun atau dalam istilahnya fikih 1 tahun berarti haul ya. Selanjutnya digembalakan atau tidak diberi makan dari pakan beli terus-menerus untuk keperluan berkembang biak atau diternakkan bukan untuk jual beli. Nah, ini tabelnya terkait dengan zakat kambing yang harus dikeluarkan. Tadi Aziz kan punya 122. Berarti zakat yang dikeluarkan di sini yakni 2 ekor kambing. Kalau dia baru punya 40 sampai 120 ekor, maka zakat yang dikeluarkan yakni 102 yakni 1 ekor kambing. Kalau 121 sampai 200 ekor kambing, maka zakat yang dikeluarkan yakni 2 ekor kambing.
Selanjutnya 201 sampai 300 ekor kambing yang dimiliki oleh seseorang, maka yang wajib dikeluarkan yakni 3 ekor kambing. Kalau di atas 100, tiap 100 ekor kambing itu jumlah zakat yang dikeluarkan yakni 1 ekor. Itu ya terkait dengan zakat kambing. Selanjutnya, pembahasan ini masuk ke pembahasan tentang haji. Dalam surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa mau dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa mau kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ayat tersebut dijelaskan bahwa haji diwajibkan bagi seluruh orang Islam yang apa kira-kira? D. Yang D. D. Oke, mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Kita lihat, ya, benar sekali. Jadi jawaban yang tepat ialah orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Di situ ada istilah, ada potongan ayat yakni manis tato'a ilaihi sabila. Bagi siapa saja yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi orang yang mampu, mampu dalam hal fisik, mampu dalam hal ekonomi. Seperti itu ya. Selanjutnya nomor. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 7. Perhatikan di bawah ini. Nomor 1, ihram. Nomor 2, tawaf. Nomor 3, tahallul. Nomor 4, membaca talbiyah. Di antara pilihan tersebut yang termasuk rukun-rukun haji ditunjukkan oleh nomor berapa? Nomor berapa kira-kira? Silakan dijawab. Nomor 1, 2, dan 3. Oke, benar sekali. Yakni nomor 1, 2, dan 3. Rukun haji menurut jumhur ulama yang pertama mulai ibadah haji dari mikot. Yang kedua, B, jawaban B, wukuf di Arafah. Apa wukuf di Arafah itu? Yakni berdiam di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang ketiga, yakni tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran setelah wukuf. Yang ketiga, sa'i antara Sofa dan Marwah, berjalan 7 kali antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Selanjutnya, yakni tahallul, mencukur atau memotong sebagian rambut sebagai tanda keluar dari ihram. Yang ketiga, yakni yang terakhir, tertib melaksanakan rukun tersebut secara berurutan. Itu di antara rukun-rukun haji. Oleh sebab itu, dari pertanyaan di atas, yang termasuk rukun haji ialah nomor 1, ihram, nomor 2, tawaf, dan nomor 3, tahallul. Itu ya. Kan nomor 4, membaca talbiyah, itu tidak menjadi rukun haji alias dia hanya sunnah. Maka yang benar jawabannya ialah B, 1, 2, dan 3. Selanjutnya, nomor 8. Anas tahun lalu melaksanakan ibadah haji. Dia melakukan dengan cara umroh terlebih dahulu
baru kemudian haji. Dilakukan oleh Anas, bukan Imron, Anas, dinamakan haji. Haji apa kira-kira? Kita cek. Ini ya, ibadah haji itu ada 3 jenis cara pelaksanaannya. Yang pertama yakni haji ifrad, hanya melaksanakan haji saja tanpa umroh sebelumnya, ikhram langsung untuk haji. Selanjutnya haji kiron, melaksanakan umroh dan haji sekaligus dalam satu kali ikhram tanpa tahalul di antaranya. Selanjutnya haji tamatu, melaksanakan umroh terlebih dahulu, lalu kemudian ikhram lagi untuk haji pada tanggal 8 Dzulhijjah. Oleh sebab itu, dari pertanyaan nomor 8, yakni yang tepat haji yang dilaksanakan oleh Anas pada tahun lalu ialah haji apa? Haji tamattu. Benar ialah 8A. Selanjutnya, nomor 9. Silakan diperhatikan ada ayat, kita belajar tajwid ya. Ayatnya berbunyi fit dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Dari ayat tersebut, tentukan hukum nun sukun dan tanwin secara berurutan dengan benar. Mulai pertama sampai dengan terakhir. Ada berapa hukum nun sukun dan tanwin kemudian diurutkan dengan benar. Silakan dilihat dulu. Oke, gimana jawabannya? A. Jawaban mana? A. Oke. A ya. A. Kita cek bersama-sama ya. Idgham bilaguna yang pertama. Dari kalimat yang mana idgham bilaguna itu? Qul islahul lahum khair. Oke, kul islahul lahum khair. Kul lahum di situ ada tanwin bertemu dengan lam, yaitu idgham bila gunnah. Kita cek kalau a ikhfa. Selanjutnya mana kalau yang ikhfa itu? In tukhalituhum wa ikhwanukum. Oke, iltu khalituhum fa ikhwanukum. Iltu itu merupakan bacaan ikhfa karena nun sukun bertemu dengan ta, ya. Oke, selanjutnya yang terakhir kalau idhar, mana yang idhar berarti? Innallaha azizun hakim. Oke, innallaha azizun hakim. Di situ ada apa? Tanwin bertemu dengan ha, ya, huruf idhar kan ada hamzah, ha, kho, ain, lin, ha. Di situ ada tanwin bertemu ha, maka jawaban yang tepat ialah A. Selanjutnya, nomor 10. Ilham belajar memahami arti yang terkandung dalam Al-Quran. Akan tetapi dia masih belum dapat memahaminya, sehingga membutuhkan hadis untuk menerangkan apa yang dimaksud Al-Quran tersebut. Dalam peristiwa di atas, apa fungsi hadis terhadap Al-Quran? Apa kira-kira? Jawaban yang tepat ialah bayan,
tafsir, ya. Bayan tafsir itu salah satu fungsi dari hadis terhadap Al-Quran. Jadi hadisnya itu menafsiri apa yang dimaksud dari Al-Quran karena Al-Qurannya masih perlu pemahaman yang lebih lagi. Ya, selanjutnya nomor 11. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Nomor satu, Al-Quran merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nomor dua, Al-Quran menjadi petunjuk hidup bagi manusia. Nomor tiga, Al-Quran sebagai bahan bacaan manusia. Nomor empat, Al-Quran berfungsi sebagai peringatan bagi manusia. Nomor lima, Al-Quran dapat menjadi obat untuk penyakit yang ada di dalam manusia. Di antara pernyataan tersebut, yang termasuk fungsi Al-Quran ditunjukkan oleh nomor berapa? Nomor berapa kira-kira? Oke, jawaban yang tepat ialah B, yakni nomor 2, 4, dan 5. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, ya sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua, nomor 4, yakni berfungsi sebagai peringatan bagi manusia. Dan yang terakhir, Al-Quran juga dapat sebagai obat untuk penyakit yang ada di dalam manusia. Selanjutnya nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut ini. Di nomor 1, sanadnya bersambung. Nomor 2, periwayatan bersifat adil. Nomor 3, rawinya lemah hafalan. Yang keempat, terhindar dari ilat atau cacat. Di antara pernyataan-pernyataan tersebut, yang termasuk ciri-ciri hadis sahih ditunjukkan oleh nomor berapa? Ciri-ciri 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Oke. Nomor 1, sanadnya bersambung. Ya, betul. Itu salah satu ciri hadis sahih. Yang kedua, perawinya itu harus bersifat adil. Ya, jadi nomor 2, betul. Rawinya lemah hafalannya. Salah. Jadi kalau perawi harus dobit, harus kuat hafalannya, nggak boleh lemah. Kemudian yang terakhir terhindar dari ilat atau cacat. Jadi perawinya itu dia terhindar dari sifat-sifat yang cacat seperti dia itu pendusta dan lain sebagainya. Oleh sebab itu yang benar ialah nomor 1, 2, dan 4. Oke, betul sekali. Selanjutnya nomor 13. Perhatikan hadis di bawah ini. Afdolul imani as-sabru was-samahah. Dari hadis tersebut memiliki arti apa itu? Afdalul iman as-sabru was-samahah. Jawaban yang tepat adalah iman yang utama adalah sabar dan samahah. Apa samahah? Saya berarti pemaaf. Jadi sabar dan pemaaf. Kalau ada orang yang memiliki sifat sabar dan juga pemaaf yang bagus, maka itu sebaik-baiknya iman seseorang. Jawaban yang tepat ialah B. Selanjutnya, nomor 14. Sahabat Nabi yang dikenal dengan nama As-Sabiqunal Awwalun karena menjadi salah satu orang yang pertama kali memeluk Islam. Ialah sahabat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Oke, benar sekali. Jawaban yang tepat ialah Abu Bakar As-Siddiq. As-Sabiqunal Awwalun yakni orang-orang yang pertama masuk Islam. Di antaranya orang yang pertama
yang paling awal beriman kepada Nabi Muhammad dan memeluk Islam saat dakwah masih rahasia atau baru dimulai dakwahnya Nabi Muhammad, mereka memiliki kedudukan yang sangat mulia di dalam Islam. Nah, yang termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun ialah Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau merupakan laki-laki dewasa pertama yang waktu itu yang masuk Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang SKI ya. Apa yang menjadi salah satu faktor utama kemunduran dinasti Abbasiyah setelah masa pemerintahan Harun ar-Rasyid? Kira-kira yang mana di sini? Oke, jawaban yang tepat nomor 15 ialah faktor kemunduran dinasti Abbasiyah setelah masa pemerintahan Harun ar-Rasyid ialah perselisihan internal antara putra-putra Harun ar-Rasyid. Itu yang menjadi faktor utama. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan ayat muhkamat dan ayat syabihat. Perhatikan contoh ayat muhkamat berikut ini. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasulullah. Apa makna utama dari ayat tersebut? Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? A, B, C, D? Oke, jawaban yang tepat ialah B. Menyatakan kewajiban umat Islam untuk menjalankan ibadah-ibadah yang wajib atau ibadah yang fardu. Selanjutnya, pada suatu hari, seorang siswa bertanya kepada gurunya mengenai ayat-ayat yang sulit untuk difahami dalam Al-Quran. Gurunya menjelaskan bahwa ada ayat-ayat yang maknanya tidak begitu jelas dan memerlukan penafsiran lebih lanjut. Salah satu contoh yang sering dibicarakan adalah ayat yang menyebutkan tentang tangan Allah, yadullah, dan muka Allah. Menurut cerita di atas, ayat yang menyebutkan tangan Allah dan juga muka Allah termasuk dalam kategori ayat apa di situ? Ayat apa kira-kira? Yang benar ialah ayat mutasyabihat. Jadi ayat-ayat yang sifatnya masih samar, yang masih sulit diketahui, sulit difahami, maka itu termasuk salah satu ayat-ayat mutasyabihat. Selanjutnya nomor 18. Hadis yang maknanya berasal dari Allah, tapi redaksinya berasal dari Rasulullah, disebut hadis apa? Hadis apa? Oke, jawaban yang tepat nomor 18 ialah hadis qudsi. Ya. Apa itu hadis qudsi? Hadis yang maknanya berasal dari Allah akan tetapi redaksinya itu berasal dari Rasulullah. Biasanya kalau dalam hadis qudsi itu seperti ini. Diriwayatkan oleh Hurairah. Nabi Muhammad bersabda, kemudian setelah itu ada Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, itu namanya hadis qudsi. Itu ciri-cirinya hadis qudsi seperti itu. Jadi yang meriwayatkan ada seseorang yang meriwayatkan seperti Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bersabda, apa sabdanya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bersabda, Allah berfirman. Nah, itu ciri-cirinya hadis qudsi. Nomor 19.
Loh, ini tadi sudah ya. Nomor 20. Terdapat takdir yang mutlak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan takdir yang dapat diubah melalui ikhtiar. Takdir yang dapat diubah melalui ikhtiar disebut takdir apa? Silakan dijawab. Oke, nggak ada jawaban? Ya, jawaban yang tepat ialah takdir mu'alak. Di takdir mu'alak itu takdir yang masih bergantung pada ikhtiar manusia. Takdirnya dapat dirubah dengan doa, dapat dirubah dengan usaha serta kehendak Allah. Contoh, keberhasilan dalam belajar. Apabila ada anak kok mau belajar dengan tekun, maka dia pasti ditakdirkan Allah menjadi anak yang pintar. Tapi kok ada anak wis ikut takdir aja lah, nggak usah belajar, nanti pintar lah pintar sendiri. Nah itu nggak bisa. Seperti belajar itu takdir mu'alak. Ya, selanjutnya seperti halnya kesehatan, sakit, dia pengen sembuh tapi nunggu takdir. Kalau Allah nanti ngasih kesembuhan lah, sembuh sendiri. Ya nggak bisa. Apa usaha ikhtiar manusia? Ya berobat ke dokter, minum obat. Itu merupakan contoh takdir mu'alak. Begitupun juga dengan rezeki. Kalau diam saja nggak mau gerak, nggak mau bekerja, nah uang dari mana? Seperti itu. Pengen dapat rezeki, uang yang banyak, maka dia harus ikhtiar, harus berusaha. Itu contoh takdir mu'alak. Tapi sebaliknya kalau takdir mubrom, yakni takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah secara mutlak dan tidak bisa dirubah. Seperti halnya kelahiran, kematian, dan juga jenis kelamin. Sudah dilahirkan jenis kelaminnya perempuan, tapi orangnya nggak terima pengen jadi laki-laki lah nggak bisa. Takdirnya seperti itu kok. Ya, sudah ditakdirkan meninggal dunia, pengen hidup lagi, nggak bisa. Itu di antaranya takdir mubrom. Jadi takdir yang masih bisa dirubah oleh manusia sesuai dengan ikhtiarnya, maka itu dinamakan takdir mu'alaq. Selanjutnya, nomor 21. Saat Idul Fitri, keluarga Vino memutuskan untuk membayar zakat fitrah dalam bentuk beras. Namun tetangganya merasa akan lebih terbantu jika menerima uang. Apa keputusan terbaik yang dapat diambil oleh keluarga Vino? Itu bukan Randy ya. Keluarga Vino, kira-kira apa? Di satu keluarganya hendak mengeluarkan zakat ke tetangganya yang membutuhkan. Nah, di sisi lain, keluarganya Vino itu pengen mengeluarkan zakat beras, akan tapi tetangganya tersebut itu merasa butuh jika jika zakatnya itu menggunakan uang, maka yang harus dilakukan oleh keluarganya Vino itu seperti apa? Gimana jawabannya? Oke, jawaban yang tepat ialah bisa menggantikan beras dengan uang karena lebih bermanfaat bagi penerimanya. Jadi bisa nomor 21 jawabannya yang tepat ialah B. Selanjutnya, nomor 22. Rehan sedang dalam keadaan sakit dan kesulitan, ya, untuk menggunakan air ketika berwudu. Berdasarkan hukum fikih, apa yang bisa Rehan lakukan agar tetap dapat beribadah? Yang pertama, A. Menunggu hingga sembuh dan tidak perlu sholat selama sakit. B. Menggantikan wudhu dengan tayamum karena tayamum diperbolehkan bagi yang sakit. C. Mengusap air ke sebagian tubuh saja dan melaksanakan sholat. D. Sholat tanpa wudhu atau tayamum karena dalam keadaan darurat. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Nomor 22.
Jawaban yang tepat ialah menggantikan wudhu dengan tayamum karena tayamum itu diperbolehkan bagi yang sakit. Itu ya. Dalam Islam, tayamum diperbolehkan sebagai pengganti wudhu jika seseorang tidak bisa menggunakan air karena sakit atau tidak ada air. Karena Rian sakit dan kesulitan menggunakan air, maka dia boleh bertayamum agar tetap bisa melaksanakan sholat. Sedangkan pilihan lain itu yang kurang tepat. Contohnya tidak sholat sama sekali, tidak diperbolehkan karena sholat itu tetap wajib dalam kondisi apapun. Atau C, mengusap air ke sebagian tubuh tanpa mengikuti tata cara wudhu atau tayamum yang tidak benar, itu pun juga tidak sah. Yang D, sholat tanpa wudhu atau tayamum, ya tidak sah dalam keadaan apapun kecuali jika seorang tersebut benar-benar tidak bisa melaksanakannya dengan cara apapun. Jadi jawaban yang tepat ialah menggantikan wudhu itu dengan tayamum. Selanjutnya, nomor 23. Raffi adalah seorang pengusaha muslim yang memiliki omset besar setiap bulan. Namun karena usahanya sedang menurun, ia itu ragu apakah tetap wajib mengeluarkan zakat atau tidak. Apa sikap yang tepat dilakukan oleh Raffi? A. Menunda zakat sampai usahanya membaik. B. Mengeluarkan zakat jika hartanya telah mencapai nisab dan haul. C. Tidak wajib zakat karena sedang menurun. D. Mengeluarkan zakat setiap bulan tanpa perhitungan. Jawaban yang tepat apa kira-kira? Silakan dinyalakan mikrofonnya. Jawaban yang tepat ialah mengeluarkan zakat jika hartanya telah mencapai nisab dan haul. Selanjutnya, nomor 24. Husain sedang menunaikan ibadah haji. Setelah melempar jumroh dan tawaf ifadah, ia mencukur rambutnya. Tindakan Husain menunjukkan pelaksanaan rukun haji yaitu apa? Apa nomor 24? Tahalul. B. Oke, benar sekali. Yang tepat ialah tahallul. Tadi di nomor berapa tadi sudah dibahas ya tentang hal ini. Yang tepat ialah tahallul, mencukur rambut. Selanjutnya, nomor 25. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Memahami bahwa puasa itu memiliki tujuan tertentu. Apa tujuan utama yang disebutkan dalam ayat tersebut? Kira-kira tujuan apa dari ayat tersebut? Tujuan apa? Orang-orang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa itu? Ini tujuan yang tepat ialah menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu ya, seperti di akhir kalimat itu akhir ayat ada la'allakum tattaqun supaya kamu semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu jawaban yang tepat ialah B. Selanjutnya, nomor 26. Rama mengikuti lomba sains di luar kota saat bulan Ramadan. Ia berangkat pukul 9 pagi dan perjalanan memakan waktu 7 jam. Jadi 10, 9, 11, 12, 13, kurang lebih jam 4 sore ya sampainya itu. Sebelum berangkat, dia itu sudah berniat untuk puasa. Ternyata di tengah perjalanan, Rama itu merasa sangat-sangat lemah. Sementara tim berharap ia harus tampil dengan maksimal. Apa keputusan yang tepat sesuai dengan syariat kira-kira yang dilakukan oleh Rama? A. Tetap puasa walaupun lemah. B.
B. Boleh membatalkan puasa karena safar dan kondisi berat. C. Tidak boleh membatalkan puasa karena sudah niat dari malam. D. Membatalkan puasa hanya jika tidak ada makanan. Kira-kira jawaban yang tepat ini yang mana? Jawaban yang tepat ialah Rama boleh membatalkan puasa karena safar dan kondisi berat. Bahasanya gimana? Orang yang sedang safar dalam perjalanan jauh, dia dapat mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan untuk berbuka, terutama jika kondisi fisiknya itu melemah. Membatalkan puasa dalam kondisi lemah lebih sesuai dengan prinsip taisir atau dalam arti kemudahan dalam syariat. Ini ya, ada ayatnya di surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di ayat yang saya garis bawahi, wa man kana maridun aw ala safarin. Barang siapa yang dia itu dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, lalu dia tidak puasa, fa'idatun min ayyamin ukhur. Maka dia wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan di hari-hari yang lain. Berarti itu ya. Selanjutnya nomor 27, Siti bekerja membantu ibunya membuat kue pesanan selama bulan Ramadan. Akibat kepulan asap yang banyak, asap oven, tenggorokan terasa sengat, kering, dan seperti kemasukan sedikit asap. Ia bingung, apakah puasanya batal atau tidak? Sikap yang paling tepat ialah yang mana? A. Menganggap batal dan harus qadha puasanya. B. Puasanya batal karena asap masuk ke tubuh. C. Puasanya tetap sah karena tidak sengaja. D. Membatalkan puasa agar tidak memberatkan diri. Jawaban yang tepat ialah yang mana kira-kira? Yang tepat ialah puasanya tetap sah karena masuknya itu tidak sengaja. Asap yang masuk tanpa sengaja itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan hanyalah sesuatu yang masuk ke dalam tubuh secara sengaja. Maka puasanya Siti itu tetap sah. Apabila dia menghisap, contoh menghisap rokok dengan sengaja, maka apa dia puasanya batal karena menghisapnya itu dengan cara sengaja. Apabila tersebut seperti asap itu kan nggak sengaja, maka puasanya itu tetap sah. Selanjutnya, seorang siswa menjadi imam dan lupa membaca doa kunut subuh. Tapi makmum bermadhab Syafi'i. Sedangkan imam tersebut bermadhab Hanafi yang memang tidak melakukan kunut. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? A. Mufarokoh atau pisah lalu kunut sendiri. B. Tetap mengikuti imam tanpa kunut. C. Berdiri melakukan kunut sendiri saat imam ruku. D. Sholat batal bagi makmum. Jawaban yang tepat ialah yang mana? Oke, jawaban yang tepat ialah tetap mengikuti imam tanpa kunut. Kenapa demikian? Jadi gini ya, perbedaan madhab itu tidak membatalkan jamaah. Kewajiban utama makmum adalah ittiba atau mengikuti mengikuti imam selama tidak bertentangan dengan syarat dan rukun. Sedangkan kunut itu kan bukan rukun, maka makmum tetap mengikuti imam. Seperti itu. Nomor 29. Apabila jamaah haji selesai tawaf, mereka berdoa di tempat yang mustajab, yakni antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah.
tempat tersebut dinamakan apa kira-kira? Dinamakan apa? Tempat doa mustajab itu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Tempat tersebut dinamakan multazam. Ya, multazam. Jawaban yang tepat ialah A. Multazam adalah tempat di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah yang diyakini sebagai tempat mustajab untuk berdoa. Jamaah haji sering berdoa di tempat ini setelah menyelesaikan tawaf. Ya, sedangkan yang jawaban B, Bukit Sofa, tempat Sofa itu berarti tempat dimulainya sa'i dalam ibadah haji dan umroh. Kemudian kalau Mina itu tempat di mana jamaah haji melontar jumroh. Yang Padang Arafah jawaban yang D, yakni tempat orang-orang ibadah haji melaksanakan wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah yang merupakan rukun haji. Nih, tadi jawaban yang tepat ialah A. Multazam. Selanjutnya, di antara bentuk keringanan dalam sholat, yakni kita diperbolehkan untuk menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu. Adalah sholat apa? A. Sholat jamak qashar. B. Sholat rawatib. C. Sholat jamak. Dan D. Sholat qashar. Jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat ialah C. Sholat jamak. Karena pertanyaannya hanya menggabungkan, tidak ada menggabungkan dan meringkas. Seandainya pertanyaannya itu menggabungkan dan meringkas sholat yang 4 rakaat, maka jawaban yang tepat ialah sholat jamak qashar. Ya, yang tepat ialah sholat jamak. Oke, itu saja yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan pembahasan ini menjadi ilmu-ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan atau gimana? Silakan. Ustaz. Foto. Oke, boleh dinyalakan. Barangkali ada pertanyaan dari para peserta. Barangkali mau menanyakan apa, silakan. Sebelum melakukan pertanyaan, usahakan mengenalkan diri dan juga mengenalkan nama asal dari sekolahnya ya. Oke, ditunggu barangkali ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa dinyalakan semuanya. Kita foto bersama. Sudah siap ikut Jismak semuanya ya ini kira-kira. Insya Allah sudah pinter-pinter besok Jismak minggu depan sudah siap semuanya. Oke, bisa dinyalakan apa? Kameranya. Kita foto bersama. Oke, yang lain. Oke, oke, sudah Ustaz. Sudah. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Semoga eh, pembahasan kita di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ridho ma'alinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, terima kasih kepada
Ustadz Pembina PAI level 4, Ustadz Fajar. Kemudian sebelum saya tutup, barangkali nanti menginginkan untuk mengulas kembali apa yang sudah dilaksanakan di dalam pembinaan online ini tadi, bisa dicek di link yang sudah kami share ya. Nanti akan di-share link YouTube yang mana link YouTube tadi akan eh, pembahasan yang kita lakukan tadi. Oke, barangkali mau mengulas kembali pelajarannya tadi untuk mempersiapkan lomba Jismak ke depan, boleh melihat di YouTube dengan nama Binaan PAI level 4 gitu ya. Oke, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih. Hari ini kita melaksanakan pembinaan PAI level 4 secara online dengan berjalan lancar, alhamdulillah. Dan semoga apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini dapat membawakan sebuah